warga Jakarta. Bersama saya Aulia Sarvina, di program Ngobrol Tengah Hari kali ini kita akan membahas ketersediaan stok pangan untuk kebutuhan masyarakat di DKI Jakarta menjelang Idul Fitri. Nah, warga Jakarta yang kita ketahui kebutuhan pangan saat bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri selalu meningkat. Untuk mengetahui lebih jelas ketersediaan stok pangan bagi warga Jakarta saat ini, kita akan berbincang langsung dengan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Nah, warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Sri Haryati, untuk mengetahui ketersediaan stok pangan di DKI Jakarta saat ini menjelang Idul Fitri. Kita tanya langsung dengan Ibu Sri Haryati. Ibu, bagaimana Bu stok pangan di DKI Jakarta menjelang Hari Raya Idul Fitri? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau bisa saya jelaskan, jadi program dalam menjaga ketersediaan pangan itu kita laksanakan sepanjang tahun. Tentu khusus dalam rangka kita menyambut hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, kita membuat program-program khusus karena sebagaimana kita ketahui pada saat Idul Fitri kebutuhan pangan biasanya meningkat. Jadi kita melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian kita melakukan analisa terkait dengan neraca bahan pangan namanya, dan juga kita bisa mengetahui biasanya Idul Fitri itu terjadi kenaikan kebutuhan pangan, kisarannya itu berbeda-beda antar komoditas gitu ya, ada yang sekitar 4,2% sampai ada juga yang peningkatannya sampai kebutuhannya di 14,05% gitu ya. Nah, dari peningkatan kebutuhan tadi, maka kemudian upaya kita adalah bagaimana menyiapkan ketersediaannya. Sehingga program Pemprov DKI Jakarta dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Pertanian, Dinas PPK UMKM, dan juga BUMD yang bergerak di bidang pangan gitu. Nah Bu, untuk upaya atau program apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan ketersediaan stok pangan pokok tersebut? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, karena terjadi peningkatan kebutuhan, maka kemudian BUMD harus menyiapkan stoknya. Nah, bagaimana cara BUMD menyiapkan stok? Maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebenarnya kita ketahui kan 98% produk pangannya Jakarta itu dipenuhi oleh dari daerah luar, maka kerjasama antar daerah menjadi kunci. Jadi teman-teman BUMD melakukan kerjasama dengan daerah lain untuk penyiapan suplai pangan, dan sampai dengan hari ini kita sudah bekerja sama dengan 38 kabupaten kota di seluruh Indonesia dari 9 provinsi. Jadi itu untuk sourcing terkait dengan stok. Nah, kemudian yang dilakukan di sisi hilirnya adalah tadi kami membuat berbagai program tadi, pertama subsidi pangan dan juga program-program sembako murah ya yang diinisiasi oleh Pak Gubernur, itu juga terus kita lakukan dari mulai bulan Januari, sehingga masyarakat kita siapkan produk-produk dengan kualitas yang bagus dengan harga yang juga terjangkau karena ada subsidi dari stakeholder yang kemudian masuk ke sana begitu. Kemudian monitoring harga juga kita lakukan untuk memastikan yang di pasar itu harganya juga tidak menonjak terlalu tinggi gitu ya. Terus kemudian juga kualitas gitu, karena kita tidak fokus hanya bicara ketersediaannya tapi kualitas produknya. Jadi teman-teman dari dinas terkait itu melakukan uji sampel juga terkait kandungan bahan berbahaya dan lain-lain seperti itu. Nah, tadi seperti yang Ibu katakan, Pemprov DKI Jakarta itu sedang melakukan program sembako murah ya kan Bu. Nah, penjualannya dan antusias masyarakat itu seperti apa Bu? Ya, alhamdulillah ya, kita mulai dari tahap pertama itu di tanggal 15 Januari, ini program diinisiasi oleh Pak Gubernur. Kita secara bertahap ya datang ke atau misalnya menyediakan di kantor-kantor kelurahan, kecamatan dan lain-lain, artinya mendekat ke warga begitu, dan alhamdulillah antusiasme masyarakat itu sangat-sangat tinggi gitu ya. Kita juga mengatur sedemikian rupa dalam mekanisme penyalurannya, karena kita ingin masyarakat untuk mendapatkan produk tersebut juga dalam suasana yang nyaman begitu ya. Saat ini
kita sudah sampai dengan Februari kemarin tuh kita sudah ada di 61 lokasi dengan jumlah paket 55.646 paket, melibatkan kurang lebih ada 34 dari stakeholder atau dari CSR dari perusahaan-perusahaan, termasuk juga dari BUMD kami gitu kan. Dan ini terus akan berjalan terus ke depannya, karena tadi masyarakat cukup bayar 100.000 gitu ya, itu produknya sudah cukup lengkap gitu. Kalau beli keluar nilainya tentu lebih, karena kita mengajak juga CSR dari perusahaan dan lain-lain, mitra-mitra kami untuk bisa membayarkan selisih atau subsidi tadi. Dan ini adalah suatu gerakan yang sangat baik, karena dalam rangka menjaga kestabilan harga ini tidak hanya dilakukan pemerintah daerah saja, tetapi seluruh elemen masyarakat. Bahkan kemarin paguyuban dari RT, kemudian kelompok-kelompok masyarakat tertentu juga sudah banyak yang datang ke kami untuk bisa berpartisipasi dalam program ini. Berarti ini masih berjalan programnya, Bu? Masih terus berjalan. Nah, Bu, sekarang kan beberapa hari lagi juga akan Idul Fitri. Apakah ada perbedaan stok pangan dari awal Ramadan sampai hari menjelang Idul Fitri? Ya, jadi seperti tadi disampaikan, karena kebutuhannya meningkat, maka stoknya juga harus kita siapkan meningkat. Jadi Pak Gubernur sudah menginstruksikan kepada seluruh BUMD pangan untuk menyiapkan stok yang lebih bisa sampai 3 kali lipat dari stok yang tersedia sekarang begitu, di bulan-bulan normal. Itu sudah kita siapkan, maka fokus dari teman-teman BUMD adalah menyiapkan sumber dan juga penyimpanannya agar produk pangannya terus dapat kita berikan kepada masyarakat. Nah, Bu, perkiraan nanti, Bu, harga pangan atau stok pangan yang akan melonjak banget kira-kira tanggal berapa nih, Bu, biar masyarakat mungkin bersiap-siap atau bagaimana, Bu? Ya, biasanya sih kalau berdasarkan kalau kita amati setiap tahun, biasanya yang paling meningkat menjelang Idul Fitri itu biasanya harga daging. Harga daging. Nah, kalau bicara kapan ya, saya kira memang di waktu-waktu sekarang ini sudah mulai kebutuhannya sudah semakin meningkat gitu. Kemudian juga menjelang libur kerja ya, beberapa masyarakat Jakarta juga sudah banyak yang belanja stok. Ada yang udah mulai mudik, Mbak, gitu kan? Iya, benar. Dan biasanya akan meningkat lagi adalah pada saat menjelang malam takbiran ya, yang besoknya Lebaran. Itu biasanya pasar-pasar dipenuhi lah oleh masyarakat yang membutuhkan daging. Tapi insya Allah dari BUMD kami, Dharma Jaya, stok juga cukup. Kita juga berkoordinasi dengan seluruh distributor maupun yang ada di Jakarta. Kebutuhan yang biasanya meningkat, insya Allah dapat kita penuhi. Jadi sudah kita bikin identifikasi, kemudian kajian dan juga survei seluruh komoditas, mulai dari beras, daging sapi, daging ayam, kemudian juga telur ayam, cabai gitu ya, bawang, baik itu bawang merah, bawang putih, gula, minyak goreng, semua dalam kondisi yang cukup. Jadi masyarakat Jakarta nggak perlu khawatir, nggak perlu panik buying ya, Bu ya. Insya Allah seluruh kebutuhannya sudah kami siapkan. Wah, terima kasih pokoknya sama Pemprov DKI Jakarta. Terakhir nih, Bu, nah apa yang akan menjadi target Pemprov DKI ke depan dalam meningkatkan stok pangan, Bu? Ya, kalau target kita harus menyiapkan stok yang lebih dari kebutuhan, begitu ya. Makanya kerjasama daerah kita tingkatkan. Cuma dalam kesempatan ini mungkin kita ingin menghimbau masyarakat juga untuk ya tadi berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan gitu ya, agar tadi seluruh masyarakat dapat kita layani dengan baik lah terkait kebutuhan pangan. Wah, terima kasih banyak Ibu Sri atas waktunya sudah ngobrol. Jadi warga Jakarta ingat jangan panik buying atau berbelanja yang tidak sesuai kebutuhan ya, Bu ya. Nah, terima kasih Ibu Sri atas waktunya ya, Bu. Nah, warga Jakarta, berikut tadi penjelasan mengenai ketersediaan stok pangan di DKI Jakarta pada bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Semoga segala kebutuhan pangan hingga Idul Fitri nanti tetap tercukupi. Dan program sembako murah dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Sekian program Ngobrol Tengah Hari kali ini bersama Ibu Sri Haryati. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mbak. Sukses Jakarta untuk Indonesia.